Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Berbagi Informasi. Pada video kali ini kita akan membahas tentang mobil-mobil hobi tahun 90-an yang kembali eksis dan masih banyak diburu. Semoga video informasi ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Sebelum kita lanjut, alangkah baiknya kita tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru di channel ini. Langsung saja kita simak penjelasannya dalam video ini. Membeli mobil hobi merupakan salah satu bentuk kepuasan. Jika kalian hanya memiliki budget di bawah 50 juta rupiah, yang memang telah dipersiapkan untuk membeli mobil hobi, maka akan terdapat beberapa opsi yang ditawarkan. Dari sekian deret listing mobil bekas yang terdapat di marketplace, kalian bisa menjumpai varian mobil hobi lansiran 90-an dari beberapa brand dan model ternama yang kini banyak diburu. Penasaran dengan merek dan model mobil hobi 90-an di bawah 50 juta rupiah apa saja yang banyak diburu saat ini? Simak terus ulasannya. 1. Toyota Grid Corolla. Kalangan 90-an tentu tidak asing dengan sosok Toyota Grid Corolla. Sedan yang dijuluki sebagai Greco ini punya tampang yang kalem. Tak heran bila para pengguna Greco di era 90-an kebanyakan dari kalangan mapan alias bapak-bapak. Konsep Grid Corolla mengambil langsung dari Lexus. Dengan kenyamanan dan kemegahan sebuah sedan jadi keunggulan utama. Desainnya mengadopsi langsung gaya Lexus, yang membulat dan terkesan mewah. Dr. Akihito Saito sebagai Chief Development merancang Corolla dengan kode bodi AE100 ini dengan konsep mini Lexus, dengan siluet mengikuti garis desain Toyota Aristo. Grid Corolla mulai dijual Toyota Astra Motor pada tahun 1992 dalam dua tipe, yakni SE menggunakan mesin 2E 1300 cm3 dan SEG dengan mesin 4AV 1600 cm3. Untuk mesin berkode 4AV memiliki kapasitas 1600 cm3, menghasilkan tenaga 115 tenaga kuda pada 6000 rpm dan torsi sebesar 147 Nm di 4700 rpm. Tenaganya cukup besar saat melihat volumetrik silinder dan tahun pembuatan mobilnya. Dengan usia mencapai 30 tahun, kita masih bisa menemukan Greco dalam kondisi lebih proper. Ini karena penggunanya dulu kebanyakan dari kalangan bapak-bapak yang jarang memodifikasi untuk balapan. Dua, Honda Civic Genio. Sedannya anak nongkrong 90-an. Kalau membahas Greco, tak lengkap rasanya jika tak membahas Civic Genio. Sedan besutan Honda ini seperti antitesis Greco, karena banyak digunakan anak muda 90-an. Genio merupakan generasi kelima dari Civic, yang diproduksi Honda dalam kurun waktu antara tahun 1992 sampai 1995. Desainnya pipih membulat yang stylish, serta aerodinamis, meninggalkan kesan kotak yang jadi identitas sedan Honda hingga akhir 80-an. Performa dari Civic Genio juga cukup menggiurkan. Berbekal mesin SOHC 4 valve 1590 cm3 4 silinder segaris, mesinnya mampu menghasilkan tenaga sebesar 120 HP dan torsi 144 Nm. Tenaga mesin Civic Genio pada saat itu menjadi yang terbesar di kelasnya, bahkan mengalahkan Greco. Material blok mesin aluminium juga menjadi salah satu andalan Honda dalam menciptakan mobil yang efisien bertenaga besar. Fitur Civic Genio termasuk lengkap dan modern pada masanya, di mana Honda membekali rem cakram di keempat roda dan velg alloy sehingga menegaskan kesan sporty. Sistem audio bawaan Civic Genio juga sudah sangat baik karena mengandalkan head unit Alpine dan AC memakai merek Sanden jenis rotary. 3. Toyota Starlet. Era 90-an, nama Toyota Starlet meledak ketika anak muda dan wanita karir banyak yang menggunakannya. Di Indonesia, mobil jenis hatchback kompak ini ditawarkan dengan dua bentuk,
F70 dengan bentuk bodi mengkotak sebagai generasi pertama dan generasi kedua F80 dengan ciri khas bodi yang lebih membulat. Meski terbilang tua, Toyota Starlet hingga saat ini masih banyak diburu. Lantaran memiliki bentuk yang klasik, Toyota Starlet terbilang mudah dalam segi perawatan. Untuk kondisi bekasnya saat ini, Toyota Starlet dijual mulai dari Rp20 jutaan hingga Rp40 jutaan tergantung kondisi dan tahun. Sebelum membeli Toyota Starlet baik generasi awal maupun generasi kedua, kalian harus tahu, mobil ini ditawarkan dengan dua pilihan mesin, 1E1000 cm3 dan 2E1200 cm3. Keduanya sama-sama memiliki 4 silinder, 14 katup, SOHC, karburator. Soal tenaga mesin, 1E mampu menghasilkan power 55 HP, 6000 rpm, sedangkan 2E memuntahkan tenaga hingga 82 HP, 6000 rpm. Empat, Toyota Kijang. Nama Toyota Kijang di kancah otomotif nasional seolah sudah sangat melekat, terlebih di hati keluarga Indonesia. Mobil multi-purpose vehicle, MPV, yang sangat legendaris ini, masih banyak diburu. Kondisi bekasnya entah sebagai mobil keluarga maupun sekedar untuk hobi. Bicara harga, Toyota Kijang memiliki harga bekas yang bervariasi, mengingat Toyota melahirkannya dalam beberapa generasi. Namun generasi yang banyak diburu adalah generasi ketiga lansiran tahun 1988 sampai tahun 1997. Dari beberapa iklan mobil bekas disebutkan, Toyota Kijang generasi ini dijual mulai dari Rp20 juta hingga Rp50 juta. Sebagai informasi, Toyota Kijang generasi ketiga ditanami mesin 5K, 1500 cm3, 4 silinder, 14 katup, SOHC, karburator, tenaga yang dihasilkan sebesar 92 PS, 6000 rpm. 5. Suzuki Katana. Mobil berjenis off-roader ini pertama kali dihadirkan pada 1982. Selang 6 tahun kemudian, Suzuki Katana diproduksi lokal oleh Suzuki Indomobil Motor dengan inisial kode SJ410 mulai 1988 hingga 2005. Memiliki bentuk yang terbilang unik, Suzuki Katana masuk dalam kategori mobil hobi yang terjangkau. Tidak hanya orang tua, anak muda juga banyak yang tertarik membeli Katana untuk dijadikan off-road ataupun direstorasi seperti kondisi aslinya. Bicara harga bekasnya di pasaran, mobil ini dijual mulai dari Rp25 juta. Namun lagi-lagi kondisi yang menentukan. Bagi kalian yang belum tahu, Suzuki Katana ini memiliki mesin yang sama dengan Suzuki Carry varian 1000 cm3. Mesin ini terbilang mempunyai tingkat durabilitas yang cukup tinggi. Mesin berkodekan F10A, SOHC, 4 silinder segaris berkubikasi 970 cm3 ini mampu menghasilkan tenaga hingga 45 dk, 5500 rpm. Untuk sistem pembakarannya, Suzuki Katana masih menggunakan karburator. 6. Suzuki Escudo. Selain Jimny, Suzuki memiliki lini produk SUV lainnya yang hingga kini masih menjadi incaran sebagian banyak kolektor. Inilah Escudo. Mobil ini merupakan penerus dari Suzuki Vitara dengan penggerak roda 4x4. Terkait dengan regulasi pajak kendaraan 4x4 yang terbilang mahal saat itu, akhirnya Suzuki mengeluarkan Escudo sebagai Vitara berpenggerak 4x2. Memiliki bentuk yang sama, tak jarang orang lebih memilih Suzuki Escudo untuk dijadikan mobil hobi. Menurut pasar mobil bekas, Suzuki Escudo lansiran tahun 1993 sampai tahun 1995 dijual mulai dari Rp40-50 jutaan. Soal dapur pacu, Suzuki Escudo dibekali mesin G16A, 1600 cm3 karburator, SOHC, 16 katup, 4 silinder. Tenaga yang dihasilkan 85 HP, 6000 rpm. 7. BMW E30.
Pernah mengisi di film catatan si Boy, sebagai mobil yang selalu digunakan dalam berakting oleh Boy. BMW E30 juga memiliki catatan sendiri di hati para penggemar mobil klasik saat ini. Mobil jenis sedan jenama Jerman yang diproduksi hingga 1991 ini, sekarang dijual mulai dari Rp30 jutaan. Sedikit tambahan informasi, BMW E30 dihadirkan dalam dua varian mesin, M10B18 atau 318 dan M40B18 atau 318i. Keduanya juga sama-sama 4 silinder 8 katup SOHC varian 318 menghasilkan tenaga 105 HP, 5.800 rpm, sedangkan 318i mampu memuntahkan tenaga hingga 116 HP, 5.500 rpm. Mercedes-Benz W124 dengan kode bodi W124, atau mobil ini lebih dikenal dengan sebutan Mercy Boxer. Mobil ini pertama meluncur di tahun 1985 hingga 1996. Mobil yang menjadi cikal bakal E-Class pertama ini juga menjadi salah satu mobil nostalgia di era 1990-an. Dengan desainnya yang kotak, sebagian orang masih suka dengan aura mewah mobil ini yang dianggap tak lekang oleh waktu. Mercedes-Benz W124 ini memiliki beberapa pilihan mesin tergantung tipenya. W124 2.0 memakai mesin Mercedes-Benz M100 2922, 4 silinder 2000 cm3 dan masih memakai karburator. Pada W124 2.3.0e memakai mesin Mercedes-Benz M100 2982, 4 silinder 2300 cm3. Selain itu ada W123 3.0e yang memakai mesin Mercedes-Benz M100 3983, 6 silinder 3000 cm3. Pada versi facelift berikutnya, muncul W124 E2.2.0 dengan mesin Mercedes-Benz M100 11960, 4 silinder berkapasitas 2200 cm3, varian top of the line atau W124 E3.2.0 memakai mesin Mercedes-Benz M100 4992, 6 silinder berkapasitas 3200 cm3. Selain W124 2.0.0, semua W124 ini sudah memakai mesin injeksi Bosch Jetronic, atau perpaduan sistem mekanis dan elektronik untuk tipe yang huruf E-nya ada di belakang. Untuk tipe dengan huruf E di depan, sistem bahan bakar yang digunakan sudah full injeksi elektronik. Demikianlah penjelasan tentang mobil-mobil hobi tahun 90-an yang masih banyak diburu. Jangan lupa like, share dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan video informasi lainnya. Semoga video ini dapat memberikan pelajaran berharga bagi kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.